Kemudian gawian Allah yang ma'adaakan dan meniadaakan tadi itu satu. Dua, Allah begawi memakai sebab. Allah begawi walaupun mustahil bagorot tetapi memakai sebab. Allah memakai sebab lading sebab pagat daging, obat sebab sembuh penyakit, payung sebab naung dari panas matahari. Allah memakai sebab walaupun Allah kada bergantung lawan sebab. Biar kadada payung Tuhan kuasa menaungi seseorang. Biar kadada lading Tuhan kuasa memagat daging. Biar kadada obat Tuhan kuasa menyembuhkan penyakit. Tapi Allah berisi sistem baolah alam semesta ini ada sebabnya. Maka memakailah Allah akan sebab itu. Maka Allah maolah alam ini atas dasar cintanya Allah. Allah begitu cinta, maka dijadikanlah alam. Alam semesta ini terjadi karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lawan Allah Ta'ala itu kada mungkin kawa langsung mengenal, karena sidin mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis itu kena dalam sifatnya. Maka dari karena itu sidin hendak manahwakan lawan kita, diulahlah makhluk. Nah, kecintaan sidin hendak menampayakan diri sidin, diulah sidin makhluk. Jadi bergerak dan berdiamnya makhluk ini Tuhan itu menampayakan akan kita betapa Tuhan itu ada dan seterusnya. Jaganya kadada makhluk kada kawalalu kita mengenal dan mengetahui. Walaupun kita tahu Allah kada perlu lawan makhluk, Allah kada perlu lawan sabab, tapi itulah sistem yang sudah diatur Tuhan bahwa khalaqal khalqa lihikmah wa tawa 'alaiha ilmah ay wa iradatah. Allah sudah menghendaki dan mengetahui nang aya itu adanya, maka terjadilah sabab. Maka sebagai kesimpulan sederhana, jadi ini diulang-ulang, Allah lawan sabab itu sangat suka dan cinta. Siapa sabab yang dimaksud itu ialah insanul kamil. Siapa insanul kamil yang dimaksud itu ialah sayyiduna wa habibuna Muhammad. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwal insan al-maqsud bihadza at-ta'lim. Allah maolah manusia dan melajari lawan manusia itu sesuatu yang kada tahu. Siapa manusia yang dimaksud itu? Katanya Habib Ali, wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Al-maqsud bihadza at-ta'lim. Nah, dari karena itu percintaan Allah ini adalah
selalu dan setiap saat. Dengan dalil innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau bahasa Arabnya innallaha yusolli 'alan nabi wal malaikata yusholluna 'alan nabi. Itu kan bahasa nahwunya. Allah Ta'ala itu yusolli, kada pernah ampih menambah-nambah rahmat. Karena yusolli fi'il mudhari' lid-dawam wal istimrar. Balawasan setiap waktu, setiap saat Allah itu menambah-nambah kepada kekasihnya akan rahmatnya. Wal malaikah yusholluna 'alan nabi. Para malaikat mendukung gawian Tuhan menambah-nambah itu tadi. Bahkan berucap, teruskan ya Allah, tambahi lagi ya Allah. Malaikat bersalawat. Lalu Allah supaya orang beriman ini beruntung, diperintah oleh Allah jalan keberuntungan dipadahkan Tuhan. Ujar Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, dukung gawian unda menambah-nambah rahmat lawan kekasih unda. Nah, dukung, jangan kada didukung. Ujar orang beriman, kami mendukung ya Allah. Dan malah kami pun berucap, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tambahi lagi ya Allah. Jangan stop, jangan tegana, jangan dikurangi, tambahi lagi ya Allah. Nah, kalau begitu, mari kita mencoba memulai membujurkan sinyal pandangan bahwa Allah Ta'ala itu tiap hari, tiap detik berarti menambah-nambah terus kesempurnaannya kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Di langit atau di bumi, di pohon ataupun di ranting, di buah ataupun di biji, ringkas kata di seluruh alam semesta, itu adalah sebuah cerita yang menunjukkan percintaan Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sekarang langit belum runtuh, rahmat dari Allah. Sampai sekarang bumi masih subur, rahmat dari Allah. Kenapa rahmat itu turun? Karena Allah yang menghendaki. Kemana turunnya rahmat itu? Kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Karena Rasulullah telah dinyatakan jelas oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya buat umat beliau, tapi seluruh alam semesta. Beliau adalah sebab dari segala-galanya. Nah, jadi kita ini tampiasannya aja. Nah, ujar orang bari barakat Rasulullah jadi kayak ini. Nah, jadi mun hendak dapat barakat sidin, banyak membaca, menyuruh dan memohon kepada Allah. Ya Allah, luruk lagi ya Allah, luruk lagi. Lalu kena tampiasan. Luruk lagi ya Allah, luruk lagi. Kita pasti mendukung sudah lawan gawian Allah. Terus baca lagi, luruk lagi Tuhan. Akhirnya Allah bila meluruk kepada Rasulullah rahmatnya, kita kena tampiasnya. Maka apapun yang di awak kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, itu adalah kelebihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahamkah? Sekali ini jawab benar bahwa apapun yang dari ujung rambut sampai ke ujung batis, apapun yang ada di masjid ini, apapun yang ada di langit dan di bumi, semua itu adalah kebesaran dan kemuliaan serta tambahan rahmat yang dikasih Allah kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hilangkanlah dirimu, masrakanlah Nur Muhammad dalam batang tubuhmu, bahkan masrakanlah Nur Muhammad di langit dan di bumi.
kau akan melihat keelokan Allah yang sangat luar biasa. Akhirnya Habib Ali bilang, ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib. Wahai orang yang sangat sempurna, kau telah kulihat nampak di barat, di timur, di setiap waktu, di setiap tempat. Hingga orang-orang saleh yang telah dibukakan hijab oleh Allah, dia telah melihat dan memandang dengan mata kepalanya akan kehebatan nur kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baik kehebatan itu di langit, baik kehebatan itu di bumi, baik kehebatan itu di awaknya sendiri. Hingga siang dan malam dia selalu minta lawan Allah, mendukung lawan Allah, tambahi lagi ya Allah, tambahi lagi ya Allah, tambahi lagi ya Allah. Bukan dirinya yang nampak, bukan dirinya yang hebat, tapi dia telah melihat kehebatan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dia telah melihat dan merasakan keagungan dan kebesaran Nabi Muhammad. Maka dari karena itu Allah Subhanahu wa taala saking memuliakannya lawan Nabi Muhammad dan minta dukungan kita atas cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, diwajibkan tahiyat akhir membaca doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tinggal salawat di tahiyat akhir, ada sah sembahyang seseorang. Al-baiknya sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu assalamualaikum warahmatullahi, kada sah sembahyang. Kenapa? Salawat tertinggal. Salawat tertinggal. Nah, jadi mudah-mudahan Kalimantan Selatan, mudah-mudahan kita Kalsel kalian selamat. Berkat apa? Karena sudah sering dan suka membaca salawat. Kenapa jadi salawat itu dibaca? Karena mendukung sama Allah Ta'ala. Dan berucap terang-terangan, teruskan ya Allah. Mulut ini seandainya setiap waktu dan saat memuji akan rahmat yang diberi Allah kepada Nabi Muhammad setiap waktu dan saat, enggak akan habis puji-pujian itu. Karena Allah selalu menambah. Nang kada ditambahi sudah, kada kabatisan kita memuji. Nang kada usah ditambahi, ikas nang ada aja muhasidin tenang. Alifiyul hidung sidin pas huruf alif mancung kita minta. Alifiyul anfiyul hajib. Huruf nun alif kita nih. Jangan manusia takutan hantu aja takutan non kita. Saking kada bungasnya. Alifiyul anfiyul fatih. Bulat mulut nih kayak huruf mim. Halus kada wawah, bibir gono kayak iwak patin, kada bungas itu bunga putih kemerah-merahan di dunia, kena di akhirat warna sempurna putih kekuning-kuningan, dan itu hanya bagi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Rambut ikal. Bila berdudukan di majelis, pasti bahu sidin peningginya daripada yang ada. Jauh-jauh sudah kelihatan orang tahu itu Rasulullah. Kenapa? Bahu sidin tinggi. Berjalan lawan orang tinggi sama tingginya. Naik hebatnya Rasulullah. Ada kita ini kata PKH itu. Awan melindungi setiap saat, batu-batu keras, kerikil yang tajam jadi seperti hambal yang lembut bila Rasulullah menjajah. Basarah diri alam semesta. Warawadatul jibalus summu min dhahabin. Ini baru jasadnya beliau. Sampai najis yang keluar dari batang tubuh beliau tidak najis. Kambing sidin boleh diminum, maaf, kotoran sidin boleh dimakan, darah sidin boleh dimakan, suci.
Bahkan ketika beliau mengeluarkan hajat besar, pohon-pohon pun bergerak tanpa kaki mendatangi Rasulullah, mengelilingi ngolah jamban agar Rasulullah nggak ada yang melihat ketika qada hajat. Tamshi ilaihi ala saqim bila qadam. Sahabat-sahabat itu pasti berabut lawan kamihnya Rasulullah. Bila sudah Rasulullah besunguk bapak nebekam darah sidin itu dirabutakan oleh sahabat. Kenapa? Berkat panglima perang di zaman Rasulullah menang terus. Sekalinya pernah kopiah sidin itu gugur, cari sidin. Kenapa jangan kawal nyawa mencari imanar kopiah nang buruk lalu itu? Masalahnya jinya bukan kopiahnya, unda di situ menyelipakan rambutnya Rasulullah. Itu nang olah menang terus perang. Ada rambut Rasulullah. Sampai seorang sahabat yang ma'akal demi mewujudkan hajatnya, dia ketika Rasulullah, siapa yang hari ini pernah aku sakiti, pernah aku ganggu, hari ini kita berhitung, jangan sampai di akhirat. Ada sahabat ma'akal datanginya, ya Rasulullah, pian suah tungkat pian menyatuk lawan ulun. Jadi hari ini ulun hendak menyatuk pian mila. Padahal lagi sahabat tumbur bungolnya nih, wani hendak menyatuk Rasulullah. Hasan Husain pulang cucu Rasulullah maju biar ulun aja. Amun ujar Rasulullah, siapa nang menyatuk itu nang dihukum. Waktu itu ya Rasulullah, ulun kada bebaju jadi tungkat pian kena awak ulun. Maju sahabat bungolnya, jaka dikes menyatuk aja tuh berelaan. Sudah nih suruhnya pulang Nabi memacul baju, macul sidin baju. Di hadapan Rasulullah, dikecupnya lah pusat Rasulullah. Habis dikecupnya, dia pun berdiam diri. Ini aja ya Rasul yang ulun inginkan. Ndak ada di hati hendak membalas lawan pian. Ndak ada di hati hendak memukul pian. Ulun ingin bibir mulia ini menyentuh tubuh pian. Apa kata Rasul? Siapa yang tubuhnya bersentuh dengan tubuhku, haram api neraka menjilat awak. Jadi jar sahabat kami, oh sudah ya Nabi rezeki nang seikong, hancur awak sidin. Itu baru awak sidin, belum akhlak sidin. Ini awak sidinnya hanya. Kalau Sayyiduna Ibrahim bergelar Khalilullah, maka Rasulullah bergelar Habibullah. Kada kegampangan. Nah jadi mari kita kembali menimbulkan rasa kagum kita. Betapa Rasulullah orang pilihan beruntung dunia akhirat. Beruntung lagi jua kita nang mendukung akan Allah yang telah menambah-nambah rahmat dan kemuliaannya kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Habib Ali bilang dalam maulidnya, an jamalin masyhudin bil ain, bahwa keelokan Rasulullah, kebungasan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah di alam semesta dimanapun berada itu nampak dilihat oleh mata. Hingga orang-orang sufi pernah berkata, seandainya aku terbimbing dari Rasulullah sekejap mata aja, kuhukumkan diriku murtad. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Nah jadi pintangan gawian Allah ini amalannya apa? Nah semalam kita bujur-bujur memandang yang baik. Itulah malam mingkat semalam. Nah sekarang tambahannya kagumilah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dukung terus Allah menambah-nambah akan kebesaran dan kemuliaannya kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaihi. Kita punya Tuhan, Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kita punya kitab yang suci dan benar. Kita punya Nabi, Nabi sebaik-baik Nabi. Hei orang yang beriman, jangan lagi pusing dan sakit hati. Kita punya Tuhan, Tuhan yang jujur. Kita punya kitab yang lengkap. Zabur, Injil itu semua lengkaplah Al-Quran.
Kita punya Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jangan lagi pusing, jangan lagi sakit hati. Pokoknya senyum terus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Enteng-enteng. Pokoknya jangan lagi ada mongot, sudah muak ada bungas merangut pulang. Bawa himong, bawa gembira. Pokoknya terus dan terus biar ringkas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Semakin kita mendukung, semakin kita dicintai oleh Allah. Semakin kita membaca salawat, semakin kita disayangi oleh Allah. Bahkan jalan agar Allah sayang benar lawan kita, jalannya Allah telah berucap, dukung Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapa yang mendukung Allah, menambahi rahmat kepada kekasihnya, malah membaca salawat siang dan malam untuk meminta terus Allah berbuat seperti itu, Allah cinta lawan orang itu dan dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca dukungan salawat sekali kepada Allah, seumur hidup sekali aja dan dirinya beribadat seumur hidup, kada pernah menggawi dosa. Setiap waktu, setiap saat, seumur hidup menggawi ibadat saja ditimbang gawiannya nang seumur hidup ibadat lawan sekali salawat, tabarat sekali salawat dari ibadat yang seumur dunia tadi. Mudah-mudahan berkat taraweh kita bersalawat juga, kita juga memuji Rasulullah, menyanjung Rasulullah. Mudah-mudahan kita orang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu menambah-nambah rahmatnya kepada kita. Nah, jadi paham sudah. Satu, kita kadang memberi bakas. Dua, kuat kita kadang memberi bakas. Kita ini bau-bau-bah, waya-waya ada, waya-waya tiada, waya-waya garing, waya-waya sehat. Nah, bau-bau-bah itu kenapa gerang? Karena perbuatan Allah boleh mengadakan, boleh meniadakan. Karena Allah waya-waya mengadakan, waya meniadakan, jadi bau-bau-bah. Karena ada, karena kadada, karena garing, karena sehat, dan semuanya mengandung hikmat. Ada pasti kebaikan yang terselip di dalamnya, yang terkandung di dalamnya. Nah, pandanglah kebaikan itu, lalu kita menerima dan kada lagi menganggap masalah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun itu memakai sebab. Dan walaupun Allah kada bergantung lawan sebab, biar ada bersebab kuasa aja, tapi Allah menghendaki memakai sebab. Siapa sebab yang utama? Ialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita coba sambungan malam esok. Kalau gawian ini nampak sudah bergerak, berdiam, digarakakan, didiamakan, digarakakan, didiamakan, berarti orangnya itu ada. Ya Allah, orangnya nang menggawi itu ada, hanya mungkin pangkat ada. Nah, karena sifat Tuhan yang pertama yaitu wujud. Kadang mungkin bergerak lawan berdiam kita nih, ini kan gawian orangnya nih, gawian menggarakakan lawan mendiamakan. Maulah orang nang menggawian tentu ada orangnya, kadang mungkin pasti ada. Nah, sifat Tuhan yang pertama karena wujud, artinya ada, mustahil tiada. Duduk di masjid ada Tuhan, duduk di langgar ada Tuhan. Mana bukti sidin ada nih pang bergerak berdiamnya? Sidin itu berarti ada. Cuma mustahil sidin itu di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada, tengah kada. Mbak di mana? Ada tuh Pak, tapi kada bertempat. Lalu rasa ada, rasa kehadiran Allah itu terasa. Rasa mana dan kehadiran Rasulullah itu pun terasa. Banyakilah beristighfar. Apabila sudah dosa kita hilang, bersih, insya Allah kita bisa melihat Rasulullah ya qawwatan. Rasulullah nggak ada dinding. Rasulullah itu nggak ada halangan. Beliau ada di mana-mana. Beliau bisa dilihat kapanpun. Tapi mata ini buta kada melihat, bukan karena matanya, tapi karena dosa yang menghalangi. Baca istighfar dan terus baca istighfar, moga kita bisa melihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.
tampun dari dunia akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri ba'da man la ilaha illallah 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 illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده يا الله 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وتقبل ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأسائر ولا ذاكر لهم لا أعلم بهم وبأسمائهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل بدانه من النار فكأنه من النار وشراءه من النار وإنقنه من النار ونجتنه من النار برحمتك يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم واغفر ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Iringi dalam hatilah saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala minta ampunlah dari dunia akhirat. Taqabbalallahu minkum.